Tetapi menarik ya yang disampaikan oleh adik Sofi ya, bahwa dia sudah mencoba menghormati ibu, tetapi rupanya pilihan adik Sofi terhadap calon suaminya tidak disetujui oleh ibu, tetapi tetap disetujui oleh ayah. Dan tidak bagus kalau seorang ibu terus-menerus ya bertindak untuk selalu tidak setuju terhadap pilihan adik Sofi. Sebaliknya juga mungkin suami Sofi itu juga harus melakukan pendekatan yang baik ya, terhadap ibu adik Sofi. Jadi mengalah itu bukan berarti kalah, ya. Dan pelan-pelan nanti hati ibu adik Sofi akan luluh dengan suami yang mengalah. Nah, tapi Mbak Sofi, suaminya Mbak Sofi sama anak istri bertanggung jawab? Ini sih pernah kejadian sekali suami ketahuan niat mendekat gitu perempuan. Itu saya sempat pulang ke rumah orang tua juga, habis kan bingung ya mau kemana lagi mau gitu. kemana gitu. Akhirnya pulang ke rumah orang tua. Itu orang tua udah bilang, kan udah mama bilang dulu nggak usah sama dia gitu kan. Akhirnya disuruh pisah. Bapak. Kamu kenapa, Nak? Mas Iwan, Kenapa dengan Iwan? Mas Iwan selingkuh. Kenapa kamu kesini menangis-nangis nih? Ada apa? Emang ada apa sih ceritain ke ibu? Mas Iwanmu. Kenapa Mas Iwanmu? Mas Iwan selingkuh. Astagfirullahaladzim. Udah kalau gitu cerain aja tuh. Suamimu tuh nggak benar. Sabar, Bu. Jangan marah-marah begitu, Bu. Pokoknya ibu taunya cerain aja suamimu. Cerain aja. Ayo. Nggak bisa, Bu. Aku masih sayang sama Mas Iwan, Bu. Kenapa nggak bisa? Itu laki-laki nggak tanggung jawab. Selingkuh lagi. Bapak coba pikirin. Anak kita diselingkuhin. Gimana sih Bapak? Cerai. Ibu taunya kamu ceraiin tuh suamimu yang nggak punya tanggung jawab itu. Disuruh pisah, cuman balik lagi papa nggak bilang nggak usah dengerin, katanya namanya rumah tangga tuh pasti ada masalah, pasti ada ujiannya. Kamu mikirin anak, mikirin panjang gitu. Akhirnya pulang lagi, pulang suami minta maaf, udah ini sampai sekarang sih nggak. Oke, artinya pada saat itu memang benar dia mohon maaf sekedar berteman saja atau lebih dari itu? Ada ikatan pacaran gitu mungkin barangkali? Kayaknya sih dia sih ngaku sih. Dia ngaku? Tapi dia minta maaf sama papa gitu, udah bilang kalau ke mama sih enggak, karena dia kan emang jarang komunikasi juga sama. Terus dia minta maaf, sekarang sih baik, udah baik. Mbak Sofi, saya dengar katanya sempat ibu meminta Mbak Sofi cerai dengan suaminya. Iya. Benar itu Iya. kejadiannya pas kapan? Itu ya pas waktu saya pulang ke rumah itu. Baik, Pak Ustadz, boleh orang tua menyarankan hal seperti itu, Pak Ustadz? Itu Karena kan yang ya. belum punya bukti nih, artinya belum ada bukti, belum ada yang terlihat dengan kedua mata kepala sendiri gitu. Misalnya kayak gitu boleh Pak Ustadz? Iya, itu saya sebenarnya sebuah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang tua. Karena justru orang tua itu memang seharusnya memang bagaimana justru merekatkan sebuah proses perjodohan. Dan seperti biasa memang di dalam proses perjodohan di dalam keluarga memang selalu ada ketika mengarungi kehidupannya ada lika-likunya, ada di bawah, ada di atas dan seterusnya. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh untuk mendorong terjadinya perceraian. Karena memang ya perceraian itu oleh Allah disebutkan itu adalah perkara halal, tapi yang paling tidak disukai. Maka demikian perkawinan itu adalah sebuah perikatan yang sangat agung. Perkawinan itu adalah perikatan yang sangat agung. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai mitsaqan waliyullah. Di dalam Al-Quran itu hanya ada dua
kata mitsaqan waliyya itu. Yang pertama disebutkan ketika Allah menyebut tentang semacam perjanjian agung terhadap tugas-tugas Rasul. Jadi sebuah tugas Rasul itu kan berat sekali. Nah, di situ disebutkan mitsaqan waliyya. Lalu yang kedua itu adalah ikatan antara suami dan istri. Ikatan suami dan istri itu adalah sebuah perikatan sangat agung, sangat mulia dan sangat dimuliakan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Sehingga dengan demikian maka Allah menyatakan bahwa berpisah atau bercerai itu adalah perkara yang paling tidak disukai walaupun itu boleh. Kenapa? Karena itu akan mengudar ya, mengungkap, membuka kembali sebuah perjanjian agung yang disebut dalam Al-Quran sebagai mitsaqan waliyya. Makanya ketika mitsaqan waliyya tadi sudah kita bahas bersama, ketika mitsaqan waliyya tidak terbangun, maka kemudian bagaimana keluarga itu sempurna, bagaimana keluarga itu ada keluarga, bagaimana keluarga itu karena ada mitsaqan waliyya. Dan itu yang harus kita pelihara sedemikian, kita upayakan terus jangan sampai terjadi. Saya kira itu. Jadi jangan sampai ibu mendorong-dorong ataupun siapapun ya, mendorong-dorong terjadi. Nah, konsepnya ada kaitannya nggak sih konsep dengan, mohon maaf nih, dengan ibu tidak merestui hubungan mereka berdua nih? Apa yang menimpa dari keluarganya Mbak Sofi nih, suaminya tadi katanya selingkuh di luar gitu, ada kaitannya Pak Ustaz? Nggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya, Pak. Seorang laki-laki itu memang bagaimana harus dikontrol secara baik oleh istri yang ada. Sebaiknya juga bagaimana seorang suami juga melakukan kontrol terhadap istrinya, baik apakah itu di rumah atau keluarga, saling mengingatkan dan saling mengajar. Jadi intinya Mbak Sofi adalah ada masalah sekarang dengan ibu, karena Mbak Sofi pinginnya keluarga Mbak Sofi, suami, anak, ada hubungan khusus lah dengan ibu, tidak terpecah seperti ini, begitu tidak ada rasa dendam seperti itu kurang lebih ya. Nah, Mbak Sofi kita kan di sini ingin membantu menyelesaikan masalahnya Mbak Sofi. Jadi kita coba menghubungi untuk membujuk ibu Mbak Sofi untuk datang ke studio untuk biar mumpung ada Pak Ustadz di sini, biar Pak Ustadz juga bisa cari tahu apa sih sebenarnya sampai sekarang kok kenapa ibunya tetap nggak setuju, padahal kan kasarnya mantunya baik-baik walaupun sudah pernah melakukan kesalahan tapi sekarang sudah berubah. Banyak sekali itu yang paling penting ya. Dan juga sebenarnya yang antara ibu dan anak nggak putus nih Pak Ustadz. Kayak gitu. Langsung kita lihat. Silakan Bro. Terima kasih sudah ditawarkan silakan dulu. Silakan dulu deh Bapak Ustadz masuk kita tadi. Assalamualaikum. Salam Bu. Baik Ibu, mungkin kru kita juga sudah bercerita sama Ibu. Niat kita kalau baik kita ingin Ibu sama jangan putuslah komunikasinya. Apalagi hubungan ibu sama anak itu kan nggak baik kalau nggak ada komunikasi sama sekali. Gitu, mohon maaf, jadi kita mengundang ibu ke sini. Tadi juga Sofi udah cerita masalahnya seperti apa. Nah, saya boleh tanya dulu, boleh ya Bu ya? Boleh Mas. Boleh. Nah, Ibu boleh tahu nggak kenapa Ibu sampai sekarang tetap nggak menerima keberadaan suaminya? Ya, saya sampai sekarang tidak merestui sama sekali. Saya Alasannya karena itu dia orang susah. Waktu itu saya sempat mau menjodohkan dia sama teman saya yang orang kaya, tapi dia tidak mau. Dia malah memilih laki-laki itu yang notabene tidak punya apa-apa, orang susah. Dia tetap kekeh dengan pilihannya sendiri. tapi kan ini Bu masalah rasa, masalah perasaan. Pilihan kan nggak itu nggak bisa dipaksakan. Jadi bicara harta ya Pak Ustaz, harta kan cuma ada di dunia aja. Yang paling penting kan adalah restu dari ibu. Yang paling penting adalah rumah tangganya berjalan sakinah mawaddah warahmah, itu yang paling penting sih Bu. Tapi ibu sama sekali nggak tergugah walaupun dengan ada kehadiran cucu begitu. Apalagi kan tidak susah-susah amat Ibu. Dia bisa ngontrak, bisa Oh, tinggal saya sendiri. bilang dia ini susah. Dia tidak dengar omongan saya. Seandainya dia dengar omongan saya,
dia tidak akan hidup belangsak seperti ini. Tidak boleh. Jadi tahan emosinya dijaga ya, Bu, ya. Kita acara ini nggak kepingin satu sama lain mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Jaga emosi. Oke, baik. Sepertinya Pak Ustadz, Mbak Sofi mencoba jadi latar belakangnya adalah cuma karena suaminya dalam hal pendapatan kurang baik.